Sampurasun, sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Akang Teteh, Ibu Bapak sekalian yang sudah hadir di acara diskusi malam ini. Seperti yang sudah diagendakan, hari ini kita akan membahas tentang atom, vibrasi, dan frekuensi. Sebelum masuk ke materi diskusi, mungkin saya ngasih pengantar dulu ya. Mungkin kita udah ya setidaknya familiar lah dengan tiga bahasa tersebut ya. Ada atom, ada vibrasi, dan frekuensi. Mungkin pada umumnya sudah pernah mendengar lah setidaknya kata tersebut, walaupun mungkin artinya belum semua mendalami mungkin ya. Gitu. Atom itu kan penyusun dasar mungkin ya dari semua segala sesuatu yang ada di alam inilah begitu ya. Itu yang baru ditemukan ya. Mungkin ada yang lebih halus lagi tapi yang ditemukan itu kan sekarang atom ya begitu. Dan di atom sendiri kan ada tiga unsur ya. Di situ ada proton, elektron, dan neutron begitu. Nah, seperti manusia kita kan yang berwujud fisik ini kita itu adalah tersusun dari kumpulan atom tersebut, termasuk benda-benda lainnya ya seperti pohon, batu, tanah semuanya juga tersusun dari atom. Nah, semua benda di jagat raya ini berawal dari sebuah vibrasi ya, jadi denyutan gitu, getaran yang akhirnya menghasilkan kehidupan. Dari getaran itu, vibrasi itu nanti ada frekuensinya ya. Jadi tiap benda, tiap apapun itu ada frekuensi yang dibawa oleh benda tersebut lah begitu. Nah, ketika kita bisa menangkap frekuensinya, maka kita akan bisa mendapatkan informasi dari frekuensi tersebut. Kepada Kang Rocky sebagai pemantik dari materi diskusi ini, mangga silakan Kang Rocky dihaturan. Ya, hatur nuhun. Ayah ada suaranya? Ada Kang, jelas. Oke. Sorry rada ngos-ngosan keneh nembejol. Banjir, bojong soang. Waduh, ya sampaikan saya juga hujan Sampurasun gede Kang. ke semuanya. Naon sekarang bahasana teh atom ya? Ya, atom, vibrasi, frekuensi. Itu teh pertanyaan siapa ya? Lupa lagi saya teh. Nggak tahu. Itu teh pertanyaan. Oke. Ya, seperti tadi yang disampaikan karena semua yang ada di semesta raya ini itu tersusun dari atom. Untuk itu coba mari sekarang kita coba rasakan deh. Sebelum kita ngobrol panjang, coba semuanya yang hadir, termasuk orang ra juga, termasuk saya juga, coba sadari tubuhnya yuk. Masukkan kesadarannya, aktifkan kesadarannya lagi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan rasakan sampai unsur paling kecilnya di tubuh kita yang namanya atom. Coba. Coba rasakan tubuh kita dari ke unsur yang paling kecilnya di sel, terus kejar sampai ke unsur yang paling kecilnya. Coba aja, coba. Nggak bisa mah, saya juga nggak bisa. Coba aja. Coba terus. Coba ya. Oke, sambil itu kita bahas dikit aja. Kenapa bahas dikit? Karena saya juga tahunya sedikit. Atom itu adalah sebuah unsur merdeka ya, sebuah unsur dasar dari sebuah senyawa atau tidak senyawa atau benda atau zat atau apapun lah. Di dalam atom itu ada tiga penyusunnya. Pertama proton yang disepakati bermuatan positif. Yang kedua neutron yang disepakati tidak bermuatan. Yang ketiga elektron yang disepakati disebut bermuatan negatif.
Kenapa proton disebut bermuatan positif? Iya, kalau dari para peneliti sih ini mah ya, bahasa para peneliti gitu. Katanya pertama, karena proton ini punya massa lebih besar daripada elektron. Yang kedua, proton ini terdiri dari 2 quarks, bagian dari proton ya. Sedangkan elektron punya 1. Kalau di proton itu ada quark bagian atas dan quark bagian bawah. Terus proton itu dia diam, tidak bergerak. Yang bergerak itu elektron. Dan antara proton dan elektron ini terjadi saling tarik-menarik sehingga mereka bisa menjadi satu, tetap di satu ini gitu, satu ikatan gitu. Nah, proton menyatu justru dengan neutron sebagai inti atom. Jadi inti atom itu proton plus neutron. Elektron itu berputar di sekitarnya. Nah, ini nanti yang menjadi proses penciptaan nanti ke depannya gitu. Tapi kita bahas atomnya dulu. Nah, bahwasannya lagi. Jumlah atom dan jumlah elektron itu ternyata sama. Jumlah atom. Jumlah proton dan elektron di dalam setiap atom ternyata sama. Yang sehingga kedua unsur ini bisa saling menyediakan muatan. Bisa saling meniadakan muatan. Akhirnya bisa netral. Bisa menjadi proton. Bisa menjadi neutron. Nah, di dalam atom juga, ini sebelum kita ke penciptaan ya, bahas atomnya dulu. Kan sebelumnya suaranya rada putus-putus. Putus sambungin atuh. Ulangi atuh ya. Yang kedengar sampai mana tadi, Kang Jay? Sebetulnya dari awal juga rada-rada kadang-kadang putus, kadang-kadang ada gitu. Iya, sudah ulangi lagi. Ya, di dalam atom ada proton, ada neutron, ada elektron. Proton yang disepakati sebagai yang bermuatan listrik positif, elektron bermuatan negatif, dan neutron yang tidak bermuatan. Di dalam atom, di dalam inti atom itu tersusun dari proton dan sedangkan elektron dia bergerak bebas mengelilingi inti. Gitu. Kenapa proton itu bisa disepakati disebut bermuatan positif? Ya karena pertimbangannya katanya ya, kata yang meneliti ya. Katanya satu, karena proton itu mengandung 2 quarks. Sedangkan elektron 1. Yang kedua, massa dari proton ini lebih besar daripada elektron. Yang ketiga, lintasan listrik yang terjadi itu dari proton ke elektron, bukan sebaliknya. Di dalam sebuah atom itu. Nah, begitu. Nah, di dalam atom itu ternyata jumlah neutron, jumlah proton dan jumlah elektron itu sama, sehingga ada bisa kemungkinan masing-masing menyediakan muatan. Terus bagaimana atom dan atom ini bisa berkolaborasi? Ternyata cara berkolaborasi atom satu dan atom yang lain itu hanya mereka caranya adalah mengkolaborasikan antar elektron. Satu atom dan atom lain itu elektronnya ternyata yang berkolaborasi, inti atomnya tetap. Sehingga bisa membentuk sebuah ikatan menjadi molekular, menjadi molekul. Gitu. Nah, setelah jadi molekul, baru bisa menjadi bentuk-bentuk atau benda-benda lain. Jadi ternyata penciptaan itu memakai rumus, memakai cara di mana elektron-elektron setiap atom itu mereka bisa saling bekerja sama.
Begitu ternyata bukan protonnya tapi elektronnya yang bekerja sama. Sehingga nanti kemudian membentuk sesuatu molekul, bisa senyawa, bisa tidak senyawa gitu. Yang tidak senyawa contohnya atom hidrogen bertemu dengan atom oksigen menjadi air gitu. Udah gitulah ternyata begitu. Nah, nggak rame kan penciptaan teh. Nah, di dalam atom juga ada istilah yang namanya, aduh apa ya lupa lagi, angka proton. Nah, angka proton adalah jumlah proton di sebuah atom. Beda-beda eta teh. Misal, naonnya contohnya sebuah atom yang memiliki 6 proton. Itu disebutnya atom karbon. Gitu, itu teh. Atau yang punya 8 proton, itu disebutnya oksigen. Dan lain-lain lah, kayak gitulah pokoknya. Tapi pada saat atom dan atom ini bekerja sama satu dan yang lain, ternyata yang bermodifikasi itu atau yang melakukan kolaborasi itu elektronnya. Sehingga menjadi molekul. Nah, setelah molekul nanti bisa menjadi benda. Begitu. Nah, itu atom lah, kurang lebihnya begitu. Nanti pengen lengkapnya banyak di Google, itu mau ada banyak banget. Tapi kalau kepengen menyaksikan di tubuh juga silahkan. Gitu ya, tapi kurang lebihnya atom mah begitulah. Nah, sekarang vibrasi. Vibrasi itu kan vibrasi itu hasil dari sebuah getaran. Ya, getaran bisa hasil dari tumbukan. Jadi sebelum vibrasi itu pasti ada tumbukan. Tumbukan itu bisa bermakna denyutan ya. Bisa bernanya denyutan, tapi tumbukan ini tidak selalu antar benda, bisa saja antar atom saling bertumbuk. Gitu loh. Ledakan itu pun hasil dari tumbukan. Kok hasil dari tumbukan? Iya, karena ledakan itu kan berarti ada muatan yang berlebihan yang tidak bisa tidak bisa ditahan oleh lapisan. Nah, muatan yang berlebihan ini pasti hasil dari tumbukan. Tumbukan ini melepas energi terus-menerus yang konstan akhirnya meledak. Gitu. Nah, ledakan ini sebagaimana tumbukan menghasilkan getaran. Getaran dalam gelombang disebutnya vibrasi. Gitu, bervibrasi, ada getaran di situ. Getaran itu hasilnya menghasilkan vibrasi. Vibrasi ini merambat. Vibrasi ini merambat. Nah, apa yang merambatnya dari vibrasi? Ya gelombang. Nah, baru di urusan gelombang ini nanti kita akan mengenal yang namanya frekuensi. Semakin tinggi vibrasi, getaran, panjang gelombangnya makin pendek, maka frekuensi makin tinggi. Tapi semakin panjang gelombangnya panjang, gitu ya, vibrasinya makin lemah, maka frekuensinya juga biasanya makin lemah. Jadi tolong bedakan itu. Vibrasi itu adalah getaran. Gitu, getaran, bergetar hasil dari ledakan atau hasil dari tumbukan. Nah, apa yang bergetar? Sesuatu yang merambat. Apa itu gelombang? Nah, vibrasi ini menentukan tinggi rendahnya gelombang, kerapatan dan kerenggangan gelombang. Itu yang namanya yang kita sebut sebagai frekuensi. Jadi karena proses penciptaan itu adalah mengikuti kinerja antar atom, gitu kan ya. Nah, di situ ada proses kelistrikan. Karena memang atom itu mengandung muatan listrik. Nah, atom yang berhimpun sangat besar, listriknya pun akhirnya sangat besar. Sehingga sangat mungkin di kondisi tertentu terjadi pelepasan muatan secara masif yang kita sebut ledakan. Ledakan ini akhirnya melepas ikatan-ikatan atom yang semula tercerai berai lagi lah gitu. Lepas lagi, kemudian
dengan berbagai sebab kemudian atom-atom ini juga berikatan kembali dalam bentuk ikatan yang berbeda dari bentuk awal. Ini saya sedang menceritakan sesuatu yang namanya penciptaan. Nah, atom-atom ini akan berikatan satu dengan yang lain. Bisa membentuk sesuatu yang senyawa, bisa membentuk sesuatu yang tidak senyawa. Tentu kemudian terpengaruh oleh segala hal yang ada di situ. Sehingga kemudian sesuatu yang disusun pun berbeda-beda. Punya karakter, sifat yang berbeda-beda. Sehingga ada sesuatu yang lebih bagus, bukan lebih bagus ya. Lebih daripada yang lain lah, seperti itu. Misalkan ada terbentuk unsur besi, unsur tembaga, unsur emas, unsur mangan, unsur apa gitu kan. Satu dan yang lain pasti punya karakter dan sifat dan unsur yang berbeda-beda. Ikatan atom yang berbeda-beda. Nah, kemudian ada unsur-unsur yang lebih kuat daripada unsur yang lain. Atau benda-benda yang terbentuk itu lebih kuat daripada yang lain karena sifat dan unsurnya. Dan itu secara masif kemudian mempengaruhi yang lainnya. Sehingga yang lainnya seolah-olah punya sifat dan unsur yang sama padahal tetap berbeda. Nah, itulah kenapa di alam semesta ini benda-benda yang terbentuk itu beraneka ragam, sifat dan unsurnya berbeda-beda, karena pasca ledakan itu kemudian terjadi ikatan antar atom kembali setelah atom itu tercerai-berai kembali. Putus ikatannya lah gitu karena ledakan. Gitu. Sehingga terbentuklah berbagai macam benda sesuai si kondisinya, situasi dan kondisi pada saat terjadi kerjasama antar atom. Begitu meren Kang Pepi lah singkatnya mah ya. Makanya mari kita diskusikan setelah ini. Gitu sok mangga didiskusikan. Kang Jay. Siap. Enggak, barangkali ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, silahkan. Masih ada waktu sekitar 1 jam lebih. Tah gitu. Mending panjang diskusinya kan daripada dengerin saya mah. Tuh bisa ngantuk. Si ngantuk saya oge sariawan deh. Ya mangga, Sok, mumpung-mumpung sok daripada sok. nanti. Siapa tahu ada yang punya pengetahuan lebih detail tentang atom, tentang kalau vibrasi frekuensi sih lah itu mah umum, atom lah terutama. Sok, mangga. Enggak, Cicing wae sekarang. nyapepnya. Pada bingung kalau Ada. disuruh nanya. Itu tadi saya mencoba menukil sedikit banget hal tentang bagaimana terciptanya alam semesta ini. Itu prosesnya kurang lebih secara sangat sederhana dan tidak mewakili keseluruhan tentu seperti itulah. Gitu. Nanti kalau mau pengen detailnya ya kita harus ngobrol khusus memang. Gitu. Mungkin ada pertanyaan yang bisa dibacain? Sebentar saya cek dulu ya. Eh, ya, Apa ayo? lagi dari Kang Febri nih. Ini udah dibaca belum ya? Saya udah lupa nih. Nu mana? Eh, karena kehidupan kita terbatas, kayaknya ini udah deh. Udah, Kang. Yang mana? Yang mana? Karena kehidupan kita terbatas, kita tidak mungkin bisa bersaksi pada semua hal. Jadi kita pilih yang kita butuhkan untuk menunjang tugas hidup kita ya, Kang. Begitu? Oh, belum kayaknya deh. Oh, ya belum ya. Ayo, Kang. Ya, gini pertanyaannya terbatas itu kan ukuran saha gitu. Terbatas itu ukuran siapa? Ukuran orang yang kayak saya tidak punya kemampuan apa-apa atau ukuran yang kayak yang TD-nya 10% atau TD-nya 50% kan beda. Jadi jangan suka apa namanya ya? Jangan suka kemudian nggak sesuai lah sakit, ada orang sakit tak gitu tah.
kumaha naon ngaranna teh? Jangan suka mengunderestimate diri sendiri gitu. Berusaha aja terus sejauh yang bisa disadari, disadari aja gitu. Dan terus berproses, jangan pernah merasa puas, udahlah cukup segini aja, enggak, terus aja. Karena potensi diri kita nggak tahu kalau nggak di-push gitu. Jadi apakah pilihannya cari aja yang penting-penting aja gitu maksudnya merenya? Ya semua juga penting sih sebenarnya. Tapi ya itu pilihan, mangga kalau mau begitu juga. Tapi saran saya mending sebisa mungkin lah sadari semuanya gitu. Sebisa mungkin batasannya apa ya nggak tahu batasannya apa terus aja gitu. Kalau saya mah, gitu kalau saya mah, Pep. Ih, Pepinya kabur. Halo, Pep. Pak Kang, kayak itu dulu. Ya. Terus Ya, lanjut. oke. Selanjutnya, apakah ada metabolisme tubuh yang diajarkan? Itu Kang. Kumaha? Apakah ada metabolisme tubuh yang diajarkan? Apakah ada metabolisme tubuh yang diajarkan kusaha? Saya juga bingung itu pertanyaannya kayak gimana. Ya oke lah, metabolisme itu kan cara kerja ya, kinerja tubuh tentu sudah terinstall itu mah gitu, sudah terinstall di software itu teh. Jadi ya memang kalau disebut diajarkan secara manual sih nggak diajarkan sebenarnya gitu, karena itu terinstall di dalam software. Jadi bagaimana sel bekerja, bagaimana paru-paru bekerja gitu misalkan ya, bagaimana darah bekerja, ginjal bekerja, bagaimana paru-paru dan ginjal bekerja samanya, urutannya bagaimana, itu sudah ada di software, jadi nggak diajarkan secara manual. Riweuhnya kalau orang tua kita ngajarin kerja ginjal mah, rada riweuh memang. Jadi itu udah terinstall di software kita masing-masing. Tapi kalau yang ngajarkan, mungkin yang ngajarkan yang bikin manusia, ya bisa lah gitu. Tapi ya intinya sudah terinstall gitu, Pep. Lanjut. Kabur deh kira si Pepi. Udah nggak lagi kan, cuma segitu aja. Nggak ada lagi. Ya udah yang lain sok atuh. Kumaha ieu teh? Emang nggak yang lain, biar ini diskusinya rame, biar hidup. Sok Silahkan. kita bahas atom. Mumpang-mumpeng. Ini kan usulan dari peserta juga kan, ngebahas atom, vibrasi, frekuensi itu usulan dari peserta. Siapa gitu pesertanya? Sok, ayo kita ngobrol. Atau dari siapa? Tuh ada Kang Wahyu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ini saya yang minta bahasan ini, Kang. Hasil jajal mana nongol tak kumaha Kang Wahyu. Ya, jadi ini juga nggak tahu apa namanya ya, persepsi saya nggak tahu gimana ya, karena pas habis latihan tuh ngelayap gitu, Kang. Ya. Ngelayap atau tidur ketau nggak tahu, tapi saya tuh ada posisi tubuh tuh ada di kayak di Mesir kayak gitu. Ya, terus? Nah, terus ada 3 orang badannya gede-gede. Nah, dari yang satu nunjukin cara memadatkan energi gitu. Cara apa? Memadatkan energi. Memadatkan. Iya. Terus? Nah, yang satunya menghisap gitu. Jadi energi yang udah dipadatkan dihisap gitu. Nah, Terus? yang satunya dianya ngomong, jika kamu merasakan akselerasi, maka lampauilah batasanmu gitu. Terus kesimpulannya gimana tuh? Nah, kalau yang saya ini kok saya tiba-tiba larinya ke sana gitu, yang ke bahasan yang sekarang nih. Gitu. Oh Nah, iya, terus apakah ada hubungannya apa enggak, apa itu hanya sekedar persepsi saya aja apa gimana gitu. Oh gitu. Ya kalau ada hubungannya jelas ada hubungannya tuh. Maksudnya ada hubungannya tuh gini.
Ya tentu semua yang terjadi kan tidak terlepas dari aktivitas atom itu kan. Nah, aktivitas atom itu seperti tadi yang saya bilang bahwa sesuatu terbentuk itu karena ada kerjasama antar atom yang dimana elektronnya itu saling berkolaborasi satu dan yang lain sehingga membentuk sebuah molekul. Nah, energi juga kan tetap saja hasil dari sesuatu gitu. Kayak misalkan kita ada metabolisme sel hasil dari makan ini itu nih tetap aja unsurnya macam atom-atom kene gitu kan. Jadi ada kalau hubungannya mah gitu. Nah, berkait dengan vibrasi sama, energi juga kan hasil dari dentuman, hasil dari ledakan. Nah, energi itu kan sifatnya gelombang juga. Ada gelombang listrik, ada gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu adalah kolaborasi antara gelombang magnet dan gelombang elektro atau listrik. Gitu. Nah, aura kita atau gelombang energi manusia yang namanya aura itu kan bentuknya elektromagnetik, artinya ada dua gelombang yang secara bersamaan bekerja di satu garis lurus yang namanya gelombang elektro dan magnetik, gelombang listrik dan gelombang magnet itu saling berkelindan satu dengan yang lain di garis lurus dalam waktu yang sama, makanya namanya gelombang elektromagnetika. Begitu. Nah, energi alam juga sama. Energi alam itu juga elektromagnetika. Jadi energi alam yang terpancar dari inner core yang memancar ke keluar planet yang kita sebut sebagai energi alam yang kemudian dia saling bertumbukan dengan gelombang elektromagnetik dari planet lain yang menyebabkan gravitasi dan yang lain-lain. Itu juga bentuknya elektromagnetika. Yaitu sebuah gelombang, dua gelombang sekaligus bekerja di satu garis lurus. Nah, karena itu gelombang kan bisa dipadatkan, maksudnya bisa dipadatkan teh bukan kayak nasi dipadetin gitu, diempal-empal gitu enggak, tapi apa vibrasinya si panjang gelombangnya itu bisa dipendekin sehingga menjadi frekuensinya meningkat. Makanya kalau energi yang dipadatkan itu kan kerasanya lebih max gitu ya, lebih nonjok ya. Karena frekuensinya meningkat karena panjang gelombangnya dipendekin. Akhirnya dalam satu detik dalam satu masa itu terkumpul mungkin lebih banyak gelombang gitu. Akhirnya energinya juga atau vibrasi yang dirasakan yang kita sering sebut sebagai energi makin kuat. Nah, tadi kan ada 3 orang itu yang satu memadatkan itu prosesnya begitu. Kan gelombang itu ada 2, ada transversal, ada longitudinal kan. Yang gelombang elektromagnetik tubuh kita itu longitudinal. Nah, itu kan ada panjang gelombangnya, ada lengkungan gelombangnya. Nah, itu pada saat kita memadatkan, artinya kita memendekkan si jarak antar lengkungan-lengkungan itu. Sehingga vibrasinya jadi tinggi dan frekuensinya jadi tinggi. Dan itu bisa diserap, maksudnya diserap sih sebenarnya bukan diserap kayak kita nyedot minum, enggak sih sebenarnya. Diserap itu artinya dikolaborasikan dengan energi kita atau dengan gelombang elektromagnetik punya kita. Tapi memang tidak semudah itu karena yang namanya frekuensi rumusnya dia bisa collab kalau dia satu frekuensi. Kalau nggak satu frekuensi nggak bisa collab. Gitu. Gelombang itu akan berbenturan satu dan yang lain. Makanya mungkin salah satu pelajaran yang bisa diambil adalah energi alam yang bisa kita ambil itu ya hanya akan sesuai dengan apa yang kita punya. Makanya kita sekuat-kuatnya nyedot energi alam nggak akan melebihi dari apa yang kita punya. Berapa misalkan kalau anak HI atau anak Lantera 1000 grad kita nyerap ya hanya sebatas 1000 grad, nggak bisa lebih. Gitu karena ukuran kita segitu frekuensinya, vibrasinya dan lain-lain gitu ya. Hanya bisa dikasih oleh orang lain yang punya frekuensi lebih karena dia bisa nyerap yang lebih lagi gitu. Gitu. Jadi kalau yang ketiga apa tadi omongannya saya lupa. Jika Katanya? kamu merasakan akselerasi, maka lampauilah batasanmu. Nah, oke. Akselerasi itu kan artinya kan perpindahan, percepatan ya. Ya enggak? Nah, sekarang permasalahannya di hidup kita ada akselerasi apa enggak atau stabil aja kayak gitu konstan. Akselerasi itu kan sesuatu yang anomali, yang tidak konstan. Gitu. Jadi akselerasi itu kalau
Misalkan tadinya kita jalan 10 km per jam, tiba-tiba kita jalan 25 km per jam. Nah, itu ada akselerasi dari angka 10 ke 25. Nah, akselerasi itu namanya. Nah, permasalahannya di kita itu, di tubuh kita, ada akselerasi. Oh, hilang. Akselerasi itu bisa diciptakan dengan apa? Ledakan baru, gitu. Nah, latihannya nambah, misalkan ya. Waktu, beratnya, apanya, bisa menjadi akselerasi, bisa menjadi dentuman baru. Nah, akselerasi. Nah, memang sih harus bisa dirasakan gitu biar latihannya tambah bener gitu ya. Nah, terus lampaui ya mau punya step yang ada, dan itu di situ justru kesulitannya. Kalau masalah apa yang Akang lihat ini real atau kan saya tidak tahu, hanya Akang yang bisa menyimpulkan. Tapi kalau kita mau terjemahkan, mungkin ya terjemahkan secara bebas apa yang dialami ya seperti itu tadi, mungkin itu juga gitu. Meren Kang Wahyu. Ya kalau menurut ya kayak saya sih kayak gitu sih, cuman kan takutnya saya salah salah tanggap gitu Kang, jadi ntar eksekusinya malah ke yang lain gitu kan, padahal Ya, mah kan eksekusinya padahal kuma. ya padahal mah ya kita emang harus ningkatin pola latihan kita, ya emang harus dilampaui gitu, jadi jangan Iya, iya. sampai ada batasan gitu. Sekarang cuman bisa metahin kikir satu, ya harus bisa dua. Kalau udah bisa dua, ya bisa tiga gitu ya. Terus kan? Iya, Gitu. ya Meren. bertahap. Iyalah, udah kumaha. Baru jeung hoream orangnya latihan apanya. Iya kan, ya kadang-kadang kalau lagi rajin Ya, saya kayak gitu sarua lah. Kalau lagi males, latihan tetap. Kalau lagi rajin, latihan. Saya mah gitu. sama ini apa namanya ya, baru-baru inilah kan apa namanya lagi nggak tahu grounding nggak tahu apa saya namanya, cuman lagi nempelin kening ke bumi gitu ya, ke tanah ya, itu karena lagi penyaluran dari perut ya ke kepala lah, saya nyobain. Ya. Nah itu ada gelombang ya, ketangkap lah ada gambarannya gitu ya, gelombang tuh kayak bola. Nah dia tuh bola di tengah, nah dia tuh kayak yang memedarkan gelombang itu apa sih ya? Aduh, saya nggak tahu. Coba cek lagi. Kalau ketemu, cek lagi. Ya. Hmm, Kalau tapi ya ketemu kayak gitu lagi. Hah? ya saya pas mau kontak lagi kan, berhubung ada anak juga jadi keganggu, udah ntar lagi gitu, pas Anaknya coba lagi dititipin dulu atuh ke mertua. ya, pas dicoba lagi malah koneknya ke yang lain, aduh kok nggak ke yang tadi lagi ya gitu. Oh gitu. Konekna kan naon tuh. Ya kalau misalkan ini masih sama lah, tapi gelombang yang lain nggak kayak yang awal gitu. Kalau yang awal kan Hmm. gambar itu lebih lebih real, kalau 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 dari pandangan saya ya gitu ya. Kalau yang Ya ini mah coba lagi ya tuh. sama-sama doang gitu. Oh, ya coba lagi Sugano ya pendak deui-nya, setelah pendak deui perhatiin betul-betul. Perhatiin itu teh apa gitu. Tong saliwat gitu. Jangan seliwat aja. Siap-siap Kang. Oke? Siap. Nuhun Kang. Sami-sami. Sok Mangga yang mangga lain, yang lain. silahkan. Ayo, Silahkan, mangga, ayo. Ada bingung ya? ayo kita ngomongin atom, vibrasi dan frekuensi. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Kayaknya pada bingung nih mau nanya apa. Ada nggak pertanyaan yang ditulis ya, pertanyaan apa lah gitu. Ada Afid Kang yang Atau mau ditulisnya Kang. pendapat atau apa? Ya silahkan. Kang Doni itu biasanya yang rajin nanya, sama Teh Puji kok jadi diam-diam baik nama.
Sok dari Kang Pepi ada pendapat atau apa tuh? Eh, kalau dari saya apa tuh ya? Eh, kan kalau yang dibahas nih kan biasanya kan vibrasi, frekuensi, energi. Heeh. Nah, kalau itu energi itu masuknya wilayah mana tuh? Kan ini kan bahasannya atom, frekuensi, vibrasi gitu. Oh, energi itu masuk ke atom atau masuk ke vibrasi atau masuk ke frekuensi gitu? Iya, gitu. Oh, gitu. Ya sebenarnya energi itu masuk kemana-mana ya. Di dalam atom juga kan ada energi karena ada pergerakan kan. Elektron itu bergerak. Kenapa elektron bergerak? Karena terjadi tarik-menarik antara elektron dan proton. Gitu. Di situ juga ada energi. Nah, vibrasi apalagi karena pergerakan kan, getaran itu di situ ada energi. Frekuensi juga sama. Frekuensi juga di dalamnya ada energi karena ada perpindahan frekuensi itu kan. Frekuensi terbentuk kan karena ada pergerakan. Pergerakan yang namanya vibrasi itu, makanya di situ juga ada energi. Jadi energi ada di semuanya. Gitu. Cuman pemahaman kita terhadap energi ini yang kadang-kadang gitu ya, ente itu ya gitu. Jadi kita kan memaknai energi itu kan efek dari energi yang kita rasakan. Misalkan, sok rasakan energi saya. Oh iya, rasanya menekan gitu kan ya. Seolah-olah energi itu menekan itu. Padahal kalau tidak menekan pun ya itu energi. Ada energi di situ gitu loh. Jadi yang sering kita maknai sebagai energi itu efek dari energi itu. Padahal mah energi ya bukan efeknya, bisa berefek. Kerasa bisa kagak gitu kan. Misalkan ada orang yang nggak peka sama Pepi sama Jay didorong pakai aura gitu. Terus, nggak kerasa apa-apa, nggak ada energinya. Ya bukan begitu. Gitu. Jadi energi ada di semua itu ada di atom, ada di vibrasi, ada di frekuensi. Gitu. Kalau kalau tagline lah itu kan apa tagline lah lupa lagi. Kesadaran, koneksi, Kesadaran, energi. koneksi, energi ya. Iya, Gitu. Nah, energi yang disebut di ujung ra itu sebenarnya sesuatu yang nanti bisa kita temukan dari proses kesadaran dan koneksi. Gitu. Energi kita akan menemukan energi gitu. Begitu. Jadi apa dong paling paling bentuk paling dasar dari semua ini sebenarnya energi. Gitu. Sebenarnya. Jadi atom pun di dalamnya masih ada unsur energinya kan. iya, iya. Berarti Gitu. seperti pikiran, perasaan juga itu sebetulnya ada eh, kalau terjadi itu ada atom yang bergerak mungkin Kang ya? Atau energi atau Semua apa? itu. Iya, begitu. Iya, iya, Nah, iya. tabrak-tabrak we atom Pepi jeung atom tukang beas kan. Iya, iya. Jadi semua akan membicarakan tentang energi, semua akan membicarakan tentang atomik. Karena memang ya penyusun paling sederhana sampai hari ini ditemukannya kata Pepi tadi ya atom. Dan di dalam atom itu ada energi kan, ada listrik positif, ada listrik negatif, ada yang tidak bermuatan. Kenapa kok bukan 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 sebagai inti atom kok malah yang tidak bermuatan? Ya iya, karena biar ada ruang untuk pergerakan si elektron. Gitu. Meren. Iya, Sok iya. atau yang lain Mm-mm. apa nih? Ayo silakan. Sok pertanyaannya yang susah dijawab dong. Aduh kurang aja. Ya rame. Ayo kita omongin apa aja deh, serah deh. Kang siapa? Kang Arif, Teh Nila tuh mana tuh? Saruleng wae ngopi ya sorangan. Tuh, ada suara Kang Julian barusan teh. Kang Julian, Oh iya, mangga. Juliana. Berhasil Kang. Jadi gini Kang, Sarampes. kita misalkan lagi mengingat seseorang, anggaplah Lagi apa? kangen mengingat Oh, seseorang yang mengingat. jatuh, Ya, terus anggaplah kangen cenah gitunya Kang bahasa nama. kangen. Nah, kita kok mengirim sesuatu yang istilahnya pengen menyambungkan
ke seseorang itu Kang, menyambungkan dalam arti apa ya? Biar connect lah gitu, biar ingat ke saya Ya, lah. terkoneksi pikirannya, perasaannya gitu ya. Nah, itu apakah frekuensi apa tadi tuh eh bahasa tenang tadi teh? Tuing. Pasti vibrasi Vibrasi apakah non vibrasi tak frekuensi masuknya itu Oke. kan Oke. lebih gampang untuk menyambungkan ke si dianya itu teh. Aduh si dia euy. Saha tuh Jadinya si dia tuh. ya maksudnya mah ke seseorang gitu ya Oke, tahu itu seseorang. Oke, siap, siap. Oke. Aduh jadi ya pohon deh kan gara-gara Siri Abi. Gini Kang ya. ya Pikiran atau sebenarnya itu bukan pikiran namanya, tapi memori ya. Pada saat kita membangkitkan memori di otak, ingatlah wajahnya atau kenangan atau peristiwa atau apapun ya, maka terjadi apa ya, sebuah sebut saja sebuah momentum kan di otak kan. Momentum itu bukan momentum seperti bahasa umum ya. Momentum itu artinya terjadi tumbukan, ledakan suatu peristiwa kelistrikan lah gitu di otak. Itu namanya momentum lah gitu ya. Momentum di otak. Nah, momentum kelistrikan di otak itu yang namanya kita mengenang seseorang gitu kan. Itu kemudian menimbulkan getaran atau yang disebut vibrasi. Getarannya apa di situ? Getarannya ya bermuatan rasa atau dimuati rasa. Dimuati rasanya apa? Kangen misalkan gitu tadi ya. Nah, karena otak kita itu sebenarnya terhubung antara satu otak dengan otak yang lain, maka vibrasi atau getaran yang ada di otak kita, getaran kelistrikan di otak kita itu akan terpancar. Terpancar dalam bentuk apa? Dalam bentuk gelombang otak. Nah, gelombang otak ini sudah gelombang elektromagnetika. Karena gelombang magnet dan gelombang listrik dari dalam otak dan gelombang magnet dari dalam tubuh, dari tubuh itu bekerja dalam satu garis lurus. Nah, ini otomatis sebenarnya terhubung dengan orang tersebut. Makin fokus seseorang, artinya makin tinggi vibrasinya, frekuensinya makin tinggi, tenaganya dia makin kuat, ngejedagnya makin kuat kepada otak orang yang dituju. Tapi permasalahannya adalah, apakah orang tersebut kemudian sedang dalam kondisi atau tidak, atau otaknya sedang sibuk? Kalau otaknya sedang sibuk, biasanya bukan tidak terasa, tapi otak tidak menganggap menjadi prioritas, akhirnya seperti tidak terasa. Tapi sebenarnya ya terpengaruh oleh gelombang kita. Cuman karena otaknya sibuk, sehingga tidak menjadi prioritas. Karena otak itu cara kerjanya priority. Yang prioritas kemudian yang dirasakan, gitu. Tapi itu pun sudah nyambung, gitu sebenarnya mah. Nanti mungkin pada saat dia santai, baru itu akan terasa efek dari jedakan itu. Jadi, ya apa namanya? Jadi ya namanya itu ya terdiri dari vibrasi juga, terdiri dari frekuensi juga, gitu. Urut-urutan kejadiannya pada saat kita membangkitkan memori, di situ ada momentum kelistrikan di otak, kemudian itu tervibrasi menjadi getaran kelistrikan, kemudian diangkut oleh gelombang otak dalam bentuk gelombang elektromagnetik menuju tujuan. Nah, kalau ingin makin kuat gimana kesannya? Kesan itu artinya efek yang ditimbulkan. Ya kita harus makin kuat juga vibrasinya. Gitu, makin kuat vibrasi, makin tinggi frekuensi. Makin bisa mempengaruhi orang lain. Begitu. Cuman sekali lagi kok itu nggak kerasa, Kang? Apakah saya nggak nyampe gitu ngirimin sinyalnya? Belum tentu nggak nyampe, dah pasti nyampe. Cuman apakah otak yang dituju itu sedang dalam kondisi rileks atau dalam kondisi sibuk? Karena otak itu punya cara kerjanya itu dia prioritas.
yang dianggap penting yang akan didahulukan. Begitu masalahnya tuh di situ. Gitu Kang. Jadi apakah itu vibrasi? Ya iya vibrasi. Apakah itu frekuensi? Ya iya juga gitu. Itu mah frekuensi mah hasil dari vibrasi gitu. Jadi nggak terpisah. Gitu tameureun tah. Meren. Tapi iya sih Meureun. Kang, pengalaman saya hampir sering misalkan ngonek cara mengonekkan ya ke seseorang itu sering apa ya sering terkonek lah, misalkan Mm-mm. tiba-tiba menghubungi, tiba-tiba pas saya dihubungi langsung connect gitulah. Jadi saya menanyakan apakah hanya kebetulan apa benar emang Kebetulan. terjadi sesuatu emang ya seperti itu, vibrasi frekuensi atau atom yang terpancar ke sana gitu. Ya Nah itu. terus Kang, ini Kang, untuk misalkan penyerangan, misalkan kita lagi tempur itu, ya itu kan menggunakan ada ilmu-ilmu yang diajarkan ya kan, Mm-mm. itu caranya itu emang harus dengan sama seperti itu Kang, vibrasi kita ingat seseorang dulu, terus kita misalkan gempur gitu, misalkan perang lah, anak dulu kita kan sering perang tempur gitu Kang, apakah seperti Kalau itu? gitu. Iya. Kan harus ada tujuan nyerang teh meureun aya harus ada titiknya. Ya. Ya jadi ya harus yang muncul ieu mah dijelaskan. Iya teh kan gitu kan. Gitu. Jadi harus diingat dulu orangnya. Dia mah lain mama tahan teu benernya. Kan buat sharing-sharing aja Kang gitu. Heeh. Jadi iya memang harus target harus di lock dulu, dikunci dulu siapa nih targetnya. Gitu. Kalau energi mah pasti sampai energi mah. Cuman permasalahannya kan kalau efeknya kan. Kalau ngomongin efek kan nanti masalah besaran energinya, masalah macam-macam banyak gitu. Masalah apakah energi yang kita kirimkan itu di dalam perjalanan tidak mengalami penyusutan atau apa gitu kan. Kan hanya masalah itu. Tapi nepi mah pasti nyampai. Nah, terus Kang, kalau misalkan ini orang yang misalkan anggaplah seperti polosan gitu. Kalau kita kan misalkan dari dari dulu Hikmatul Ilman punya tahanan apa segala macam kan orang-orang misalkan yang biasa dia tidak tahu apa namanya tahanan gitu loh Kang. Nah, kalau kita Mm-mm. nyerang ke orang tersebut apakah kita harus menjebol dulu tahanannya apa langsung bae lah serang gitu. Tak kumaha Kang. Ya sebenarnya setiap orang punya tahanan, mau pernah belajar maupun nggak pernah belajar itu punya tahanan. Karena dia punya aura kan. Nah aura itu akan merespon semua gelombang yang menyentuhnya. Dan otak itu punya kemampuan untuk mendetek niat yang terbawa di gelombang yang ada itu. Jadi sebenarnya setiap diri, mau yang pernah belajar, mau yang tidak, itu sebenarnya secara otomatis punya mekanisme membela dirinya, mempertahankan dirinya. Nah, cuman masalah kekuatan kan yang namanya orang dilatih sama enggak tentu beda gitu. Jadi ya hajar-hajar aja. Hajar-hajar aja lah. Iya Kang, iya Kang. Cuman ini kan maksudnya tuh cerita ini apa kepengen tahuan gitu apa nyerang tempur apa sama gitu dengan kita menyampaikan rasa, aduh saya tuh lagi keingetan si anu, jadi sampaikanlah dengan cara imak bahasa tadi nama energi doang energi baik jadi terpaham mengenai Mm-mm. vibrasi frekuensi teh gitu. Mm-mm. Sama muatannya aja yang beda kan? Oh Sekarang niat muatannya niat merusak gitu niat kan? ya siap oh iya. Nah, settingan niat itu kan yang memberi muatan kepada energi. Maksudnya memberi muatan itu program energi ini mau ngapain nanti di sana gitu kan ya? Gitu. Energinya mana keneh kehead eta keneh energi nama gitu. Aura-aura kita juga yang dipakai. Gelombang otak kita kan mengarahkan si aura itu. Aura kita kan diatur oleh otak kita. Nah, kalau kita bete sama orang misalkan gitu ya sama nyampe kebetean kita ke orang tersebut.
gitu. Kalau kita mengasihi seseorang juga sama energinya juga nyampe. Jadi otomatis. Nah, cuman masalah efek memang ya harus dibahas panjang lebar. Efek kan tergantung nanti antara energi kita, energi dia di perjalanan bagaimana dan seterusnya gitu. Tapi ya sama energinya sama yang dipakai, cuman formulanya karena yang dititipkan itu settingan apa gitu. Itu doang sih Kang. Nah, terus Kang, kalau misalkan pengen energi itu tidak habis di perjalanan, misalkan ngirim 100%, apakah bisa nyampe dengan 100% itu kumaha ta, Kang? Nah, Supaya karena energi itu gelombang bentuknya ya kan, dan gelombang itu kan rumusnya dia bisa memantul, bisa berbelok, bisa juga diserap kan begitu ya. Karena dia gelombang. Sambil ngagayem teh naonnya. gegayam we Kang, tenang we, pan mau ngobrol santai. Nya kan ini mah ngobrol santai nya, keun we nu teu boga makanan mah dari talo. Iya. Karena yang kita kirimkan adalah gelombang, dan sifat gelombang itu bisa dibiaskan, bisa dipantulkan, bisa dibelokkan, bahkan bisa diserap. Sedangkan gelombang itu kan melewati, dia kan merambat kan ya. Gelombang itu kan merambat. Tentu ada rambatannya yang namanya partikel udara kah atau apakah gitu kan. Nah, jadi kerapatan partikel udara, kemudian dia melewati apa saja, itu juga sangat mempengaruhi gelombang. Misalkan gini deh, apa namanya ini teh, sinyal HP kan kalau di basement kan luplep ya. Kalau di basement, di bawah tanah itu sinyal HP juga susah. Karena apa? Karena terbelokkan atau terbiaskan atau terbentur benda-benda yang memang mampu membelokkan gelombang. Jadi biar bisa 100% nyampe sana bagaimana? Ya berarti kekuatannya harus sangat maksimal. Sehingga dia mampu menerobos hambatan-hambatan yang ada di jalan. Kan kita nggak tahu kerapatan udaranya mungkin beda dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita belum tahu juga apakah energi kita tuh nabrak sutet misalkan atau apa gitu. Kita belum tahu, makanya ya harus sangat kuat si pengirimnya. Nah, biar pengirimnya kuat, tenaga dalamnya harus kuat, kelistrikannya harus kuat di dalam tubuh gitu. Sehingga mampu mengirimkan sebuah energi yang anggap aja padat gitu ya, yang padat sehingga nggak mudah terbiaskan, nggak mudah terbelokkan dan seterusnya. Gitu Kang, meren, tahu ge. Iya Kang, paham. Paham ya? Tapi maksudnya mah pahamnya. Maksudnya paham banget Kang. Soalnya saya teh sering gini Kang, ya anggaplah Nyanyi Honing saya suka main-main dengan ketika saya kangen, ketika saya apa namanya, ya main-mainlah dengan hal-hal tersebut Kang, nyerang naon gitu, iseng pengen tahu sama gitu Kang. Tapi kadang suka apa ya, nyampe lah, anggaplah nyampe lah gitu. Terus lamun tina nama Nyanyi Honing teh kieu Kang, wah bisa nyampe ya. Jadi saya tuh kumanya energi nu paling halus pakai atom gitu supaya lebih halus, jadi supaya lebih kerapatannya lebih bagus. Saya teh sok gitu Kang, kadang Nyanyi Honing teh gitulah lamun jarak jauh teh lah, termasuk kadang sok nerapi jarak jauh ya sok gitulah gitu Kang. Kumaha cara nyampe kan tadina mah teu apal gitu Kang, nya bukan teu apal. Katinggalan materi lah di HI baheula teh gitu. Ini kan aina aya deui gitu. Ini satu tip apa ya? Tips supaya energi kita nggak cakadut lah gitu ya, nggak cepet buyar. Itu kita jangan emosi kalau ngelakuin teh. Jadi netral gitu. Misalkan gini. Misalkan Akang teh kepengen ngerjain orang ya gitu ya, nyerang orang, itu jangan sambil marah, gitu. Kalau kita sambil marah, itu energinya malah nggak fokus, karena di otak kita banyak kegiatan, yang ngirimin energi, yang marah, ya kesel, gitu. Akhirnya nggak fokus otak kita ngontrol energi itu. Maka yang paling baik, yang paling bagus kalau kita ingin rapi jarak jauh kah, bahkan ingin nembak orang, nyerang orang, harus dengan pikiran yang netral, biasa aja gitu.
nggak ada rasa yang macam-macam. Biar otak kita nggak sibuk. Akhirnya fokus energinya dipakai untuk ngirim gitu loh. Paham ya Kang ya? Paham, 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 paham. Mm-mm. Itu ulah bari amek-amekan. Ya, kadang mah ambekan, cuman iya sih Kang bener. Ketika ambek-ambekan teh, kalah kamu malas tepa ruguh, tapi ada ketika tenang gitu teh, Mm-mm. nyesok enakeun lah. Cuman kalau misalkan nyerang-nyerang gitu malah orang teh nasi nyerang kali itu jamnya teh karunya yang sehat naon gitu. Gitu Kang jadi nanti. Nah, itu. Beneran. Itu emosi mah. Itu gitu. Wah, geus pokoknya mah tepung lah itu. Nah, berarti kalau kayak gitu berarti Akang belum bisa membawa tanggung jawab energi itu. Karena Kang Diki pernah bilang, energi yang besar membawa tanggung jawab yang besar. Begitu. Omat katanya, Abi saya menyampaikan pesan dari guru kita bersama. Energi yang besar membawa tanggung jawab yang besar. Jangan jadikan energi itu alat untuk memuaskan nafsu, jangan. Karena energi itu sarana untuk kita mengabdi kepada Tuhan lah, anggap aja begitu, sebagai seorang manusia, sebagai khalifah fil ard, bukan untuk mencukupi kesenangan. Saya punya pengalaman dulu begini. Saya dimarahin sama Kang Diki ya. Dulu begini, waktu saya HI dasar 2 kalau nggak salah. Tahun sekitar 2000-an lah. Nah, saat itu saya mau latihan dari Bojong Soang, hujan. Ya, namanya anak baru belajar, iseng. Wah, gimana biar nggak hujan gitu. Set, ya terjadilah nggak hujan. Akhirnya latihan. Besok paginya, itu latihan sore, besok paginya saya ketemu Kang Diki. Lalu Kang Diki ngomong sama saya begini, Cing atulah tong manja hirup mah gitu. Saya kan bingung, kenapa gitu Kang gitu kan. Ya bahasa-bahasa sedikit mah wajar we atuh gitu kan, dah hidup mah nggak sendirian. Gitu ngomong ke saya. Ya kasarnya saya dimarahin lah. Energi itu bukan untuk membuat hidup kita enak. Energi itu justru untuk membuat hidup kita bermanfaat. Gitu waktu itu saya dimarahin sama Kang Diki, dari situ saya kapok. Gitulah kejadiannya. Kita kanyahoan gitu nya Kang ngarakeun hujan. Ya, tanya Juan, jadi dicarekan. Tapi Gitu. emang bener sih Kang, ketika saya emosi gitulah. Terus kadang ada bukan kayak bisikan atau gimana ya, gak usah lah gitu. Udah biarin Hmm, gitu. Seperti itu Kang, kadang saya tuh suka keredamnya kayak gitu loh. Udahlah, iya. bukannya bukan mengalah untuk tenang, misalnya lu ngapain sih gitu. Sok ayo nu bahas gitu teh Kang. Nah, dalam hati apa teh eta Kang bener-bener. Itu tuh bahasa-bahasa yang memberitahu sinyal-sinyal itu dari mana tuh Kang? Kadang Dari diri sendiri, kesadaran sendiri. Kan di dalam ya diri itu kan banyak kan. Di dalam diri itu kan ada yang namanya intuisi, ada yang namanya pikiran, ada yang namanya perasaan, ada yang namanya logika, ada macam-macam lah itu ya. Nah, itu semua kan punya 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 cara kerja dan kinerja sendiri-sendiri. Jadi pada saat misalkan nafsu kita naik, sebenarnya kan kesadaran kita juga masih on, atau intuisi kita on, atau akal kita on gitu kan. Nah, itu mencoba memberitahu diri kita sendiri, ngapain sih kikituan gitu kan. Nah, naonan sih Danu Jago mah lain nu menang gelut, kan gitunya. Nu Jago mah nu paling bermanfaat dah gitu. Begitulah ya, biasalah kayak gitu mah. Cuman ya nanti mah kan sekarang udah belajar kesadaran ya di sini. Jadi nanti kalau lagi begitu coba deh bangkitkan kesadarannya. Cek itu emosi itu datang dari mana, apa tujuannya, jangan-jangan apa namanya? Kita malah ketipu oleh emosi sendiri gitu loh maksudnya. Sehingga melakukan hal-hal yang gak produktif. Ya, iya Kang, iya Kang. Ya terus itu mm-mm. Kang yang hal-hal yang ini maksudnya yang terus yang tidak baik dalam arti itu mau bisikan setan apa gimana gitu kan seperti emosi. Nah, itu sama juga Kang ya di sendiri apa
Diri Kayak di sendiri, luar. dah setan pada diri sendiri. Setan itu kan implementasi dari ego. Nah, Jadi setan itu lain makhluknya. Setan itu bukan jin gitu, bukan. Setan itu implementasi ego yang sudah dikolaborasikan dengan doktrin. Itu setan namanya. Bentuknya keinginan. Ingin ini, ingin itu, ingin maihan, ingin naon, ya itu teh setan. Jadi setan itu bukan jin ya, jangan pernah nyalain jin, bisik-bisikin kita, jangan pernah. Karena setan itu ada di dalam diri kita sendiri, implementasi dari ego yang sudah berkolaborasi dengan doktrin. Gitu. Ais ya, jadi loba setana tah di urang teh. iya Kang. Kan bahasa-bahasa orang lain begitu, wah sama bisikan setan gitu Kang. Makanya kan diajarin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung dari godaan setan. Saya sekarang mau analogikan gini. Berlindung itu kan tergantung dari serangannya ya. Alat perlindungannya sangat tergantung dari serangannya, betul tidak? Kalau kita Iya. diserang pakai pisau, mungkin kita bisa melindungi diri dengan besi. Tapi kalau diserang pakai bom atom, nggak bisa dengan besi. Gitu. Kalau kita mau berlindung dengan air, cukup berteduh. Tapi kalau kita berlindung dari api, bagaimana? Nah, berlindung dari setan itu bagaimana? Berlindung dari implementasi ego itu bagaimana? Jadi sebenarnya kata kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu adalah sesuatu yang harus kita praktekkan. Ada sesuatu yang harus kita praktekkan. Bukan dibacakan untuk kalau kita lagi takut, bukan begitu. Tapi di situ memberikan petunjuk pada kita bahwa ada sesuatu yang harus lakukan kalau kamu ingin berlindung dari yang namanya setan. Setan itu apa? Ya itu tadi. Nah, berlindungnya bagaimana caranya? Ya, salah satunya kesadaran. Salah satunya menyadarinya. Ya itulah, nanti kita bahas panjang lebar nanti selanjutnya. Jadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu jangan dibacain kalau lagi takut. Itu mah praktekkeuneun. Gitu. Sama dengan bismillah, itu juga praktekkeuneun gitu kan. Gitu. Halo? Oke. Iya siap. Bisikan itu sanes dari Mangga. Mangga yang sanes katanya tuh. Orang Jogja kemana nih? Nggak pernah nongol orang Jogja. Jogja hujan. Hujan, Mas. Hujan. Gimana orang Jogja kabarnya? Sehat? Waras gitu. Waras, onggi, waras. Kayak di Cilacap aja waras. Iya, sini juga gitu kok. Ya, pada waras gitu. Iya, waras gitu ya. Tua gitu. Makanya kalau bayi dicuci mukain disebutin seger waras gitu. Iya. Sama ya? Ya, gitu juga. Sama. Oh, sama. Ya syukur aja sama mah. Gimana, ada yang mau disampaikan Ibu Andriani? Apa ya? Apa tuh? Apa ya? Kalau itu Tuh, ingat tuh. kalau itu apa? Santet gitu ya sama itu pakai. Sama. Iya, Vibrasi. sama. Ya, vibrasi, energi sama aja kayak gitu. Cara kerjanya begitu. Makanya sebenarnya untuk menghindari santet ya, tapi ini santet bukan yang energinya sangat kuat ya. Kita itu bisa menolak santet dengan cara apa? Dengan cara aura kita kuat, aura kita bagus. Gitu. Nah, bagaimana dengan biar aura bagus? Satu, pikiran kita atau kejiwaan kita, kebatinan kita harus bagus. Kebatinan itu apa? Pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan kita harus selalu bagus. Positif lah kalau kata orang sekarang mah ya. Positive thinking ya. Nggak bersedih, nggak stres gitu kan ya. Harus asik. Itu pertama. Yang kedua, metabolisme tubuh harus bagus. Karena aura mah produk metabolisme gitu. Itu cukup itu sebenarnya. Ya kecuali bedalah kalau santetnya memang energinya level tinggi ya itu beda lagi ceritanya. Ini mah yang biasa-biasa aja bisa tertanggulangi dengan dua hal itu. Sebenarnya bagaimana sih cara menanggulanginya? Yaitu frekuensinya nggak nyambung. Misalkan santet ini frekuensinya 2000 Hz, misalkan ya.
Frekuensi kita 3000 Hz. Kan nggak bisa connect tuh. Karena 2000 akan bisa mempengaruhi yang 2000 atau kurang lebih 2000 gitu. Tapi kalau yang jauh ya nggak bisa. Nggak akan nyambung. Gitu. Nah, nggak nyambung itu nggak akan ngefek kalau nggak nyambung mah. Ngebentur tapi nggak ngefek gitu. Karena nggak nyambung secara frekuensinya. Gitu aja sebenarnya kerjaannya tuh. Mainannya gitu doang. Nah, santet-santet zaman sekarang ya pada umumnya sekarang itu mainannya main batin. Main batin tuh maksudnya kebatinannya yang dirusak, dibikin stres, dibikin nggak nyaman gitu. Teh, Mbak, halo? Halo, Gitu, jangan suka nyantetin orang lah. saya nggak bisa Oh, nggak bisa ya? Syukur atau yang nggak bisa mah. bisanya marahin. Nah, itu mah hobi itu mah. Hobi emak-emak itu. Hobi mama. Gimana sih Bapak sehat? Waras. Oh, waras ya, waras. Lupa saya. Waras. Ya, salam ya sama Bapak ya. Ya, Salam hormat dari Bandung. iya, nanti salamin. Oke, Yuk, mau makasih. bahas apa lagi? Oke, sama-sama. Yuk, yang lain mau bahas apa? Kang, itu Kang tadi ada Akang mau ngejawab dieureub-eureub cenah ge. Tak kumaha Ya itu Kang? bukan kata erep-erep. Erep-erep itu ada dua hal penyebabnya. Pertama, faktor konektivitas antara otak dan tubuh. Jadi otak sudah merintah, perintahnya belum sampai ke tubuh, jadi ada delay di batang otak. Itu satu. Kalau cirinya apa? Cirinya kita susah bergerak, tapi kita tidak melihat yang nindihin gitu. Jadi nggak kelihatan hantunya gitu kasarnya begitu ya. Hanya terasa susah, nah gitu rilekin aja. Semakin cepat rileks, biasanya makin cepat oke. Tarik nafas panjang. Tapi kalau seandainya kita, ini yang pernah saya alami juga, seperti erup-erup dan saya melihat sesuatu yang menindih saya. Ya jinnya lah gitu kelihatan. Nah itu hajar aja, berontak gitu. Kalau nggak kelihatan, kalau bisa kita rileks, jangan panik. Semakin panik, semakin otak kita nggak bisa bekerja maksimal. Kayak gitu sih. Jadi karena jin bisa erup-erup teh, saya pernah ngalamin gitu. Karena faktor kelistrikan juga bisa. Misalnya kalau kita lagi capek, stres, apa gitu, biasanya sering terjadi erup-erup. Karena kelistrikan. Tapi kalau jin itu wajib kelihatan jinnya. Kenapa? Karena kita dalam kondisi transisi. Antara tidur dan tidak tidur itu wajib kelihatan jinnya. Gitu, wajib itu mah. Gitu Kang, siapa tadi? Mulyana? Juliana. Oh, Juliana. Siap. Gitu ya. Pokoknya kalau kelihatan yang nindihin, tonjok aja. Kalau nggak kelihatan berarti rileks, jangan panik gitu. Ya kan supaya jadi saya tuh bisa menerangkan gitu ke teman-teman kadang saya diurup-urup izin kutindihan kunaon gitu kan. Ya, kalau karena jinnya harus kelihatan. Kalau nggak kelihatan berarti bukan karena jin, itu mah hanya masalah kelistrikan di otak gitu. Ya. Gitu. Siap. Ya. Oke. Yuk, yang lain, Mangga. Ini Kang ada pertanyaan Kang. Sok, Mangga. Kang Aris Suhe, apakah elektron, neutron, proton bisa bergerak sendiri atau ada yang menggerakkan Kang? Gitu. Ya, kalau neutron itu dia tidak bergerak ya. Proton pun tidak bergerak. Yang bergerak itu elektron. Kenapa terjadi pergerakan? Karena ada daya tarik menarik dengan proton. Gitu. Daya tarik menarik ini kemudian menimbulkan gerakan. Seperti gerakannya tuh berputar seperti apa namanya tuh? Bumi mengelilingi matahari teh naon ngaran teh? Garis edar teh? Revolusi. Oh, revolusi. Revolusi. Iya, kalau bumi matahari kan revolusi. Lain ieu naon garis edarna naon ngaranna teh? Apa ya namanya ya? Oh, deui teh pokona balah. Nya. Lintasannya teh ngaran teh. Bahasa kerenna naon bahasa kerenna? Apa ya? Coba Naon cok? lupa lagi saya. Orbit bukan? Orbit eta orbit. Eta jadi si elektron itu mengorbit
inti atom. Si elektron itu mengorbit inti atom. Inti atom itu kan gabungan antara proton dan neutron. Gitu. Nah, si elektron itu mengorbit itu. Kenapa bisa mengorbit? Ya karena ada gravitasi itu, ada tarik menarik. Persis seperti planet kita dengan planet-planet yang lain. Seperti itu. Persis seperti itu. Di mana inti atom itu sebagai mataharinya, sebagai inti tata suryanya lah gitu kalau di kita. Begitu Kang Pepi. Kang Pepi seperti ini deh. Pernah nggak nempelin magnet yang satu kutub? Ya, Tolak pernah. menolak pan ya? Ya, Tolak menolak. Nah, ya. ini ya tolak menolak ya tarik menarik gitu. Jadi cicing di tempatnya gitu, diem, nggak kabur gitu si elektron itu. Nah, kalau menurut bahasa para peneliti disebutnya terjadi tarik menarik antara proton dan elektron. Nah, kenapa kok proton bisa menyatu dengan neutron? Karena di antara mereka itu diikat oleh reaksi fusi nuklir. Si proton sama neutron mah diikat oleh reaksi fusi nuklir, sedangkan proton sama elektron diikat oleh daya tarik menarik antar keduanya gitu. Gitu. Meren. Oke, siap lah. Nah, ini ada lanjutan lagi, Kang. Lanjutannya, Kang. Apa aja yang bisa men-trigger vibrasi jadi tinggi dari kinerjanya elektron, neutron, dan proton itu, Kang? Apa yang menyebabkan vibrasi jadi tinggi dari proton Apa neutron yang itu? apa saja yang bisa men-trigger vibrasi jadi tinggi dari kinerja elektron, neutron, dan proton itu, Kang? Gitu. Gini, vibrasi itu kan sudah apa ya? Sudah bukan tingkatan atom lagi. Vibrasi itu udah tingkatan udah kerjasama antar atom gitu loh. Sudah menjadi molekul dan sudah seterusnya. Sudah ada dentuman, Pan. Vibrasi itu kan sudah ada dentuman. Jadi apa yang bisa meningkatkan vibrasi tinggi ya dentumannya, momentumnya. Gitu. Jadi tumbukannya makin keras tumbukan kan vibrasi makin besar. Gitu. Jadi sudah bukan level atom lagi. Gitu, Pep. Mengerti tuh? Bisa Eh, dimengerti nggak? ya ngerti sih intinya mah. Jadi kan vibrasi itu hasil dari tumbukan benda, tumbukan sesuatu. Memang benda itu tersusun dari atom, tapi kan sudah bukan berbentuk atom yang merdeka gitu loh, yang individu enggak, tapi sudah membentuk molekul, sudah membentuk benda. Itu kan udah ikatan kompleks dari atom ya. Misalkan Ya. kayu, itu kan sudah ikatan kompleks dari sebuah atom. Nah, vibrasi itu dihasilkan dari tumbukan. Atom dan atom bertumbukan bisa nggak jadi vibrasi? Ya bisa. Memang seperti itu. Bahkan di dalam atom ada vibrasi. Karena apa? Karena di situ ada energi kan? Yang namanya listrik. Bermuatan positif dan negatif. Benar nggak? Betul. Di situ juga ada vibrasi. Cuman mana yang bisa meningkatkan apa? Ya kinerja si atom itu sendiri. Makin banyak atomnya, ya kan? Makin tersusunnya makin banyak jumlah atomnya, ya tentu meningkatkan frekuensinya makin tinggi. Gitu. Karena kan otomatis ada listriknya makin besar kan kalau makin banyak atomnya. Gitu. Nah, nanti tinggal pelepasannya bagaimana. Gitu. Yang menyebabkan ledakan itu kan artinya pelepasan dan alam semesta ini kan berasal dari ledakan atom. Gitu. Tapi bukan berarti atom yang hijian, satuan, enggak. Tapi atom yang sudah berikat, yang sudah berkumpul gitu. Gitu, meren. Ya. Ini sebagai informasi, Kang, 10 menit lagi sampai jam 9. Oh iya, sok ada nggak pertanyaan lagi? Kalau nggak kita tutup aja tuh ya. Udah nggak ada lagi, Masih Kang. 10 menit masih panjang ya? Lupa. Ya, lumayan lah 10 menit. Mangga, atuh. Nah, Ibu Dewan, mangga. Saya masih bingung nih, Kang Rocky. Maksudnya begini, antara proton dan neutron ini diikat oleh fusi nuklir ya. Proton dan elektron ini yang saling tarik menarik ya. Ya. Berarti kata si neutron ini
berarti ruang hampa, ruang kosong. Bisa dimaknai ruang, tapi kalau disebut ruang kosong ya gimana ya, tapi dia tidak bermuatan gitu loh. Dia tidak punya muatan. Kalau disebut Iya. ruang ya bukan ruang. Tapi bisa juga kalau memang memaknai kekosongan itu sebagai ruang ya bisa juga gitu. Iya, maksud saya seperti itu. Apakah begitu gitu loh? Sini Dia bisa dimaknai begitu juga. Bisa. oh, artinya bisa dimaknai juga dengan ketidakteraturan. Ya, ada semuanya juga tidak teratur tapi teratur kan. Ya, dari ketidakteraturan ini akan terjadi keteraturan gitu ya. Iya, sebenarnya ketidakteraturan itu juga. Iya. Yang kita sebut tidak teratur itu keteraturan. Keteraturan yang belum tertata. Ya, ketidakteraturan itu adalah keteraturan yang belum tertata. Permasalahannya kan begini, sejauh apa yang kita pahami sebagai teratur kan begitu? Kan gitu ya? Ya, kalau sudah teratur berarti sudah eh, di termasuk dalam ranah sudah diciptakan. Iya Ya, kan? Sudah ada berarti sistemnya kan? sudah ada sistem. Iya, iya. Ya, ada sistem berarti kan teratur. Ya, Walaupun menurut kita tidak teratur dari doktrin yang kita pahami gitu kan, tapi sistemnya begitu ya berarti teratur. Misalkan gini, kita membanting apa ya? Kita membanting apel, ya nggak? Kita banting apel dengan keras, dia berserakan kan? ya. Nah, kita sebut tidak teratur ya pecahannya kan ya. Bergerak tidak beraturan gitu. Padahal itu teh beraturan. Karena apa? Karena dia mengikuti massa jenis, berat jenis, dan seterusnya kan gitu. Ada sistem yang mengatur itu. Kenapa benda yang besar jatuhnya dekat, kenapa benda yang kecil jatuhnya jauh kan seterusnya kan itu kan berarti sistemik. Ada sistemnya, ada gravitasinya dan seterusnya. Jadi tidak ada yang tidak teraturan. Semua beraturan. Gitu. Ya, ya deh, mikir lagi deh. Iya, saya pikir lagi aja. Sambil ngopi atuh, ngopi. Udah. Ya gitu ya, Bu Dewan. Salam ya sama warga Dewan sana. Ya, saya tadi mau mau menyebut Kang Doni itu. Emang Kang Doni nggak ngeliat saya ya waktu erep-erep itu ya. Anu Kang Rocky. Ya, nanti kita doakan waktu Kang Doni ditarik jangan keburu buka mata gitu aja. Biar pengalamannya nambah diceritain sama kita. Yuk, ada lagi Kang Pepi. 7 menit lagi nih. Lumayan. Ini 7 menit lagi. Oh, mungkin kalau barusan yang Kak Teh Puji sebut yang ketidakteraturan Teh, ya mungkin kalau saya nangkapnya ketidakteraturan adalah keteraturan yang belum kita pahami, meren gitu merennya. Nah, gitu. Ya gitu meren. Padahal mah semua teh teratur. Iya iya iya, Gitu. gitulah. Tidak ada yang tidak beraturan, semua beraturan. Bahkan ketidakteraturan itu adalah aturan yang teratur gitu. Karena semua tidak akan pernah lepas dari hukum sebab akibat, tidak akan pernah lepas. Nah, itulah aturan dasar. Jadi semua teratur. Gitu. Seperti contoh tadi kita banting apel ke tembok misalkan. Itu kan pecahannya berhamburan kan. Kita bisa ngomong wah tidak teratur, tidak, itu teratur karena kenapa pecahan ini bisa sampai situ? Pasti terpengaruh oleh hukum gravitasi, oleh hukum massa jenis, berat jenis, oleh hukum ledakannya itu sendiri dan seterusnya. Itu berarti sudah beratur, sudah teratur gitu. Semua itu teratur, tidak ada yang tidak teratur. Makanya kemudian nenek moyang kita menyebut bahwa semua juga sudah diatur. Betul, semua itu sudah diatur, tapi bukan berarti kita itu jadi wayang yang tidak bisa apa-apa karena kita bisa mempengaruhi gaya, makanya ada gaya, bukan bukan gaya tren ya, bukan, tapi gaya di hukum fisika gitu loh. Ada massa jenis, ada berat jenis, ada yang lain-lain. Nah, kita bisa itu mengatur, bukan mengatur, mempengaruhi itu. Tapi semua sudah teratur, iya. Hukum sebab akibat yang mengatur gitu. Itu maksudnya semua sudah diatur teh gitu, Kang Pepi. Bukan berarti kita nggak bisa apa-apa lagi.
Oh, iya iya iya. Nya, bener. Iya, betul betul. Mm-mm. Ya, seperti tadi kan misalnya keteraturan ataupun mungkin ada juga sebut keseimbangan misalnya di alam misalnya kan. Mm-mm. Misalnya seimbangnya segitu. Nah, terus misalnya manusia membuat kerusakan misalnya di alam, misalnya Mm-mm. pohon ditebang dan sebagainya. Dan akhirnya kan terjadi misalnya longsor atau apa kan. Mm-mm. Nah, kan itu teh oleh kita disebutnya bencana atau apa. Nah, tapi kan Iya. dari alam mungkin itu adalah proses penyeimbangan itu kan ya, ya Kang ya. Iya, itulah keseimbangannya. Makanya saya sering menganalogikan dengan timbangan. Sok sekarang semua dari kita, yuk coba membayangkan di depan kita ada timbangan yang kanan kiri gitu, yang bendanya disimpan di kanan kiri, di sebelah dan sebelah. Oke, bayangin ya. Oke, kalau timbangan itu yang kanan dikasih 1 kilo, yang kiri dikasih 1 kilo, berarti posisi timbangannya gimana, Pep? Oh, sama seimbang. Rata, Ya, gitu ya, rata ya. Karena ya. yang kanan 1 kilo, yang kiri 1 kilo. Tapi coba, itu disebut seimbang ya. Coba Ya. kita ambil yang kanan, yang 1 kilo itu kita ambil. Yang kiri kita biarkan. Maka timbangan itu jadi gimana, Pep? Jadi berat sebelah. Jadi berat sebelah atau tidak seimbang ya? Iya. Nah, itulah pembodohan yang ada. Yang kita termakan oleh itu semua. Hmm. Gitu. Yang terjadi ya itulah keseimbangan. Kalau yang satu diambil 1 kilo, yang satu masih ada 1 kilo, terus harus tetap lurus, berarti timbangannya rusak. Oh Macet. iya, benar. Iya iya. Bener tuh? Iya iya, iya, betul betul. Nah, itulah yang ditanamkan di otak kita, sehingga kita tidak pernah memahami apapun yang terjadi di alam hidup kita ini, di planet kita ini sebagai keseimbangan. Tapi kita selalu mengatakan sebagai musibah. Karena musibah datangnya dari Tuhan, nggak bisa ditolak. Maka solusinya adalah minta ampun. Minta ampunnya sayangnya bukan meregenerasi. Tapi Iya. ya gitu lah ya, yang terjadi di kita gitu kan. Kalau kita memahami bahwa itu konsep keseimbangan, kita akan memahami bahwa sebab akibatnya kenapa bisa begini. Oh, miring, keseimbangannya miring nih. Kenapa? Karena yang kiri 1 kilo, yang kanan 0. Oh, kalau gitu kita pengen keseimbangan macam apa? Saya pengennya keseimbangannya yang lurus. Ya sudah, berarti di sini harus dikasih 1 kilo. Kalau 1 kilo sama 1 kilo, keseimbangannya bentuknya lurus. Kalau 1 kilo sama 0, keseimbangannya bentuknya miring. Kan begitu ya? Oh iya betul. Nah, gitu harusnya proses berpikirnya gitu. Nah, hanya dengan ditipu begitu aja, diajarin begitu bahwa itu tidak seimbang, kita sudah ngefek besar sekali pada kehidupan. Oh iya betul. Ya, ada tanah longsor malah ngariung baca-baca doa, ya. Tidak mencari sebab akibatnya, ya. Iya betul. Iya, karena tidak memahami itu sebagai keseimbangan, tapi memahami itu sebagai hukuman. Atau sebagai apalah gitu, nggak ngerti lah. Gitu. Iya iya. Nah, itu luar biasa sekali itu efeknya. Gitu. Jadi, ada nggak yang tidak seimbang di alam semesta ini, Pep? Nggak ada sih harusnya mah. Nggak Semua ada, seimbang. semua seimbang. Cuman pertanyaannya, kita pengen keseimbangan yang terjadi itu yang kayak apa? Gitu doang. Kalau kepengen keseimbangan yang terjadi A, ya sok atuh sebabnya pahami. A misalkan gitu ya. Kalau yang ingin terjadi keseimbangannya B, ya sebabnya pahami. B, misalkan yang ingin kita terjadi banjirnya, sok we atau dipepentin itu saluran air. Kalau keseimbangan yang terjadi nggak banjir, ya sok atau dilonggarin saluran air gitu doang sebenarnya. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak seimbang di alam semesta ini, tidak ada sesuatu yang tidak teratur di alam semesta ini, tidak ada sesuatu yang kebetulan di alam semesta ini. Jadi manusia nggak usah sok tahu bahwa saya dipanggil, misalkan saya dipanggil oleh alam. Alam minta tolong, ngapain alam minta tolong, orang dia udah seimbang kok. Itu alamnya sedih apalagi, nggak mungkin sama sekali ada alam sedih. Karena alamnya netral. Dia hanya terikat oleh sifat dan unsurnya saja dan berbuat sesuai dengan ikatan sifat dan unsurnya saja. Tidak mungkin ada alam gelisah. Tidak mungkin geli-geli basah. Nggak mungkin. Gitu ya. Yang gelisah mah kita.
Yang khawatir mah kita, yang sedih mah kita. Cuman itu terefleksi. Kan gitu. Terefleksi seolah-olah alamnya yang sedih, padahal mah kita merefleksikan diri berkait apa yang kita lihat di alam itu gitu. Oh, kalau alam gundul kayaknya mah sedih gitu kan ya, direfleksikan diri ke kita gitu kan ya. Iya. Gitu. Tidak ada alam sedih. Alam hilang juga dia mah biasa aja. Udah gitu ya, cukup ya, udah jam 9 ya. Ya, Kang. Closing statement. Ya udah, mungkin karena bahasan atom ini adalah bahasan yang mainannya para ilmuwan sebenarnya kalau saya menaun itulah. Jadi ya saya juga hanya berpesan coba deh dirasakan tubuhnya sampai hal yang paling kecil gitu. Terus coba pahami bagaimana cara bekerjanya. Kalau masalah vibrasi juga sama. Coba kita rasakan pikiran kita, terus perhatikan gelombang yang tercipta. Memang tercipta, bukan terbentuk, tercipta. Gitu. Coba misalkan kita hadirkan rasa marah di otak. Rasakan tuh gelombang yang terbentuk lah, jangan tercipta, biarin lah terbentuk gitu. Nanti hadirkan rasa senang. Nanti perhatikan gelombang otaknya kayak apa. Itu kan vibrasi dan frekuensinya perhatikan. Dan terus saja seperti itu. Nanti lama-lama otak kita pandai memperhatikan gelombang-gelombang yang ada di luar diri kita. Nanti kita bisa mendeteksi tuh orang ini sedang bagaimana, orang itu sedang bagaimana dengan cara memperhatikan gelombangnya. Nah gitu. Mungkin itu aja lah ya, Pep ya. Hatur nuhun, mohon maaf kalau saya kurang pandai menyampaikan bagian ini ya. Karena pengetahuan saya juga kurang sekali dalam hal atom lah. Mungkin gitu aja, hatur nuhun, sampurasun. Tampes. Ya, hatur nuhun kepada Kang Rocky yang sudah menyampaikan materi diskusi di malam ini yang sangat luar biasa ya. Mungkin bahasan atom, frekuensi, vibrasi ini sesuatu yang cukup ya lumayan berat lah untuk dicerna. Ini perlu pendalaman lagi ya begitu. Nah, tapi inti dari penyampaian diskusi malam ini adalah kita menyadari, memahami bahwa segala sesuatunya bersumber dari hal sesuatu yang tadi atom ya, sesuatu yang sangat kecil begitu. Jadi seperti tubuh itu adalah tersusun dari kumpulan atom. Seperti pikiran, perasaan semuanya itu kan ada vibrasinya, ada frekuensinya sehingga kita nanti bisa meneliti lagi, bisa memahami lagi frekuensi pikiran kita sedang seperti apa dan sebagainya kan sehingga kalau kita mengenali diri kita, mengenali frekuensi sendiri, kita bisa mengendalikannya begitulah. Ya, seperti aura dan sebagainya kan itu kan terpengaruhi ya oleh frekuensi tubuh, frekuensi pikiran, perasaan juga begitu. Kalau diukur dengan kamera itu apa Kirlian kan itu bisa kelihatan kan kalau lagi marah gimana kan si auranya lagi sedih gimana. Itu kan terkait frekuensi vibrasi juga. Nah, itulah ternyata frekuensi vibrasi diri kita itu sangat berpengaruh terhadap diri gitu begitu. Berpengaruh terhadap segalanya lah begitulah. Baik diri ataupun di luar diri. Makanya mudah-mudahan dari bahasan kali ini bisa menangkap ya inti sari dari apa yang dimaksud atom, vibrasi dan frekuensi begitu ya. Sampai ketemu di acara diskusi selanjutnya ya, hari Sabtu. Silahkan kalau ada yang ingin disampaikan atau misalnya ingin pembahasan apa yang ingin kita bahas silahkan diajukan di topik pertanyaan dan saran ya. Kemudian hari Minggu juga kita akan selalu mengadakan latihan ya olah nafas jam ya siang lah jamnya nanti disesuaikan ya. Kalau yang ada yang ingin mengikuti secara offline silahkan bisa datang ke lapangan Pindad. Kalau yang jauh bisa mengikuti secara online via Telegram. Ya begitu saja. Terima kasih kepada Kang Tete, Ibu Bapak sekalian yang sudah hadir, sudah mengikuti acara diskusi malam ini. Sampai ketemu di diskusi selanjutnya. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.